Halo, Assalamualaikum. Saya Lufiani Sarahardian. Saya adalah penyuluh pertanian ahli pertama pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu. Kabupaten Indramayu adalah salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang terkenal sebagai lumbung padi nasional. Kabupaten Indramayu memiliki luas persawahan sekitar 125.000 hektar yang tersebar di 31 kecamatan. Salah satunya adalah Kecamatan Widasari. Saya adalah penyuluh pertanian yang bertugas pada BPP Kecamatan Widasari. BPP Kecamatan Widasari membawahi 10 desa, diantaranya Desa Kongsi Jaya yang merupakan desa wilayah binaan saya. Desa Kongsi Jaya adalah salah satu desa di Kecamatan Widasari yang memiliki total luasan lahan baku sawah sejumlah 184 hektar. Dan potensi agribisnisnya yaitu antara lain usaha tani padi, hortikultura seperti bawang dan cabai, tanaman tahunan seperti pisang dan mangga, serta ada juga ternak kambing. Desa Kongsi Jaya memiliki 4 kelompok tani, 1 kelompok wanita tani, 1 gabungan kelompok tani, dan 1 unit pelayanan jasa Alsintan. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang salah satu kegiatan penyuluhan di wilayah binaan saya yaitu Desa Kongsi Jaya mengenai sosialisasi RDKK dan pemetaan petani milenial. Pada persiapan penyuluhan sosialisasi RDKK, saya menyiapkan LPM, sinopsis, media. Dalam hal ini saya membuat leaflet, kemudian juga menyiapkan undangan kegiatan. Untuk metode yang dilakukan adalah melalui dengan cara ceramah dan juga diskusi interaktif. Adapun untuk pelaksanaan sosialisasi RDKK dilakukan di Aula Balai Desa Kongsi Jaya yang dihadiri langsung oleh Kubu Desa Kongsi Jaya, para pamong desa dan raksa bumi, beberapa ketua dan pengurus kelompok tani, serta petani masyarakat Desa Kongsi Jaya. Selanjutnya dilakukan juga tanya jawab dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian mengenai sosialisasi RDKK kali ini. Nah, kemudian saya juga melakukan identifikasi petani milenial yang terdapat di wilayah binaan saya yaitu Desa Kongsi Jaya. Di Desa Kongsi Jaya ini terdapat 2 petani milenial yang akan saya perkenalkan. Untuk yang pertama yaitu nama saya Jenel Arifin, 41 tahun. Saya tinggal di Kongsi Jaya, Desa Kongsi Jaya, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Saya pernah usaha tani di petani modern hidroponik. Kemudian saya pernah budidaya ikan lele, pernah tanam bawang merah tupang sari dengan cabai merah besar, dan sekarang yang saya geluti hampir 6 tahun di tanam padi jenis herang. Harapannya sih outputnya ya Pak, tolonglah dibikinkan bagaimana caranya antara petani dengan pengkulak sama-sama untung. Petani milenial selanjutnya yaitu ada Bapak Yazid Bustomi. Perkenalkan, nama saya Yazid Bustomi, Ketua Kelompok Tani Sri Rahayu 3, Desa Kongsi Jaya, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu. Motivasi saya menjadi petani adalah terbukanya peluang usaha tani yang begitu luas. Indramayu dengan luas lahan kurang lebih 110.000 hektar adalah peluang usaha tani yang luar biasa. Namun sayangnya ini mulai berangsur ditinggalkan orang. Dari pengamatan di lapangan, banyak sekali orang memilih sektor usaha yang lain karena menganggap bertani itu kotor, melelahkan, tidak instan, dan cenderung tidak menghasilkan. Ternyata benar, 75% dari luas lahan yang ada di Indramayu masih terpaku kepada pengolahan pertanian cara lama. Penyebabnya adalah minimnya edukasi, pengetahuan tentang percepatan usaha pertanian. Selain itu, ada juga ketakutan di ranah petani, bahkan menganggap ini akan menggeser kepentingan beberapa pihak, buruh tani misalnya. Dengan menggandeng beberapa pihak, baik masyarakat, pemerintah, akademisi maupun swasta,
kami mencoba membangun usaha budidaya tanaman padi berbasis teknologi. Dimulai dari membangun kelompok tani, kemudian memberikan penyuluhan dan edukasi, juga mengupayakan pengadaan alat pertanian dengan pola pendekatan persuasif dan sosial budaya. Semuanya bersifat gotong royong, investasi, bantuan, dan swadaya. Memberikan bukti nyata hasil efisiensi teknologi seperti mengenalkan pengolahan tanah menggunakan traktor roda 4 dengan hasil yang lebih baik dan cepat. Mengajak menanam padi dengan transplanter dan mengkolaborasi dengan budaya yang kami sebut itu ceblokan, yang adalah merupakan kearifan lokal di mana buruh tani bekerja berkelompok menanam padi dan mendapatkan kontrak kerja sebagai pemanen oleh pemilik lahan. Mempercepat proses pemanenan menggunakan harvester tanpa menghilangkan hak buruh tani. Dengan kesepakatan yang kami buat bersama tentunya. Memang semua itu tidak mudah, tapi dengan ketulusan niat, kesabaran, dan langkah nyata, semuanya bisa diwujudkan. Bahkan atas hasil penyesuaian teknologi dengan kondisi lahan yang ada, ini menimbulkan berkah tersendiri bagi kami. Kami dituntut harus kreatif, seperti membuat sendiri implemen traktor, menyesuaikan pola pembuatan benih, sampai mencoba memanfaatkan fungsi lain dari sebuah alat yang ada. Hasilnya, petani kami bisa memangkas operasional dan percaya teknologi dapat mempercepat pengolahan lahan. Tidak menggerus budaya lama, terbangun kembali kerja berkelompok dan semangat gotong royong. Hasil panen meningkat, kualitas pun terjaga, meringankan tenaga buruh tani tanpa harus kehilangan kesempatan kerjanya. Membuka kesempatan bagi kaum muda belajar mengenal teknologi dengan membangun unit kerja, workshop, dan juga perawatan alat itu. Kami pun mempercepat pola transportasi dengan memanfaatkan alat. Bahkan di sektor lain kami sekarang memiliki loader kecil untuk proyek atau pembangunan rumah, hasil karya kerja yang ada di kelompok kami. Ini jelas membuka peluang baru pekerjaan bagi anggota kami. Tidak hanya itu, kami pun mendorong pengusaha lokal, mitra kerja kami untuk menggunakan teknologi agar dapat mengolah dengan lebih cepat dan menguntungkan. Dari sistem yang kami bangun, kami sekarang sudah merasakan hasil signifikan dari keuntungan dan kemanfaatan teknologi pertanian. Kami yakin memangkas operasional dan mempercepat proses adalah upaya nyata untuk meningkatkan hasil akhir. Dari 2 petani milenial tadi, saya libatkan langsung ke dalam program IMACO atau Indonesian Millennial for Modern Agriculture Corporation, yaitu program integrasi manajemen agribisnis dan korporasi yang dibantu langsung dari Kementan. Untuk itu, UPJA yang dikembangkan yaitu UPJA Srihayu yang dikelola langsung oleh Bapak Yazid Bustami. Demikian, itulah gambaran kegiatan penyuluhan yang saya lakukan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.